Kita harus hindari kata-kata menang kalah. Yang ada menang-menang. 3 jurus yang sangat aneh inilah apabila tiga-tiganya kita jalankan, kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Saudaraku, ada 3 buah jurus yang sangat aneh, sakti ya kira-kira, yang bisa membuat kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Nah, mau tahu kan? Ayo. Jurus yang pertama adalah hilangkan semua satu kata milik, punya, ini milik saya, ini punya saya, karena inilah yang menjadi sumber konflik manusia sepanjang sejarah. Kita lihat mulai dari anak-anak Adam, kepemilikan istri, sampai kepada perang antar negara, rebutan perbatasan dan kekayaan alam, perang dunia pertama, perang dunia kedua, rebutan kekuasaan, pengaruh, sumber daya dan seterusnya, perang preman, rebutan lahan parkir, tawuran remaja, rebutan cewek, ya, pecah kongsi dagang karena persoalan ribut tentang pembagian saham, sampai kepada saudara kandung, na'udzubillah, saudara kandung ribut, rebutan waris. Jadi cuma gara-gara kata ini punya saya, ini milik saya, ternyata itu menjadi sumber konflik sepanjang hidup manusia. Artinya berbagai macam model konflik lebih banyak disebabkan oleh rebutan hak milik. Apakah itu harta, tahta, kekuasaan, kekayaan, dan seterusnya. Lagi pula ketika kita sudah memiliki, semakin banyak kita memiliki, semakin beban berat pikiran kita untuk menjaganya, memeliharanya, mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Belum cara membaginya, mewariskannya, terus saja panjang banget persoalannya. Sehingga dengan kita meyakini bahwa yang memiliki ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, punyaan Allah langit dan bumi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, semua kerajaan ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kepala kita serahkan sepenuhnya kepada Allah bahwa yang memiliki segala-galanya ini adalah Allah. Kita hanyalah pengemban amanah, kita hanya dititipkan manusia sebagai khalifah yang ketitipan amanah oleh Allah untuk dirawat, dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya dan untuk kemakmuran manusia sebesar-besarnya. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, hilangkan kata kalah menang. Nah, yang ada menang-menang. Banyak orang yang ketika katakanlah di dalam perlombaan ya, mungkin saja nggak apa-apa gitu. Pertandingan sepak bola nggak apa-apa juga, ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi ketika di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah perdagangan, di dalam sebuah pergaulan masyarakat, di dalam sebuah perdebatan, di dalam sebuah proses mengajak orang dakwah kepada Allah dan lain-lain, jangan menggunakan kata menang kalah. Ada orang yang suka banget debat gitu ya, mengalahkan lawan debatnya itu dengan berbagai argumen, kemudian dapat tepuk tangan, dan akhirnya yang kalah itu merasa terpojok. Kalau itu dalam konteks dakwah, rasanya mustahil orang itu akan berubah dan mau mengikuti kita. Nah, karena itulah dalam situasi tertentu, dalam sebuah forum, sebuah perdebatan, sebuah perusahaan, sebuah lembaga, organisasi, pertemuan, muktamar dan sebagainya, kita harus hindari kata-kata menang kalah. Yang ada menang-menang, subhanallah. Sehingga orang lain tidak merasa terpojok,
orang lain tidak merasa dijatuhkan, harga dirinya tetap terjaga, dan dia mungkin saja simpati kepada kita dan akhirnya mau mengikuti apa yang menjadi ide-ide kita. Dan kalau kita sudah sering menjatuhkan orang lain, seharusnya bagi orang yang punya hati nurani, dia akan resah gelisah. Ya, dalam hidup seharian mau tidur, ya Allah, berapa orang yang sudah tersakiti oleh lidah saya hari ini, na'udzubillah min dzalik. Karena itulah mari sama-sama, cara yang kedua adalah membuang kata menang kalah. Kita masukin di kepala kita hari ini yang ada menang-menang. Kita menang, dia pun menang. Yang ketiga yang harus kita buang di kepala kita kalau kita mau bahagia, maka kita harus hilangkan kata-kata kompetitor, ya. Kita harus hilangkan kata-kata berkompetisi, bersaing atau saingan dan seterusnya. Yang ada apa? Kolaborasi. Nah, gitu ya. Berarti kita membangun teamwork, membangun kerjasama dengan siapapun. Bagaimana caranya semua energi kita bisa berpadu, bersatu dengan orang lain sehingga menjadi kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari sekedar kekuatan seorang diri. Apalagi dalam berbisnis, dalam segala hal, dalam berorganisasi dan sebagainya, dalam bergaul di masyarakat, dalam kita berupaya menggalang kekuatan. Jangan sampai kata-kata kompetitor itu selalu kita gunakan dan akhirnya kita sibuk dengan segala tekanan batin kita untuk menjatuhkan lawan, menyaingi lawan, dan akhirnya kalau yang biasa terjadi bisa kemungkinan dua-duanya menjadi abu. Na'udzubillah. Nah, bagaimana kita mampu mengkolaborasikan seluruh gagasan-gagasan kita, ide-ide kita, program-program kita, keinginan-keinginan kita dengan orang lain sehingga memiliki kekuatan yang berlipat ganda ketimbang kita terus dalam kesendirian. Dalam ilmu kolaborasi ini yang paling penting adalah ilmu komunikasi, bahwa bukan hanya sekedar perpanjangan tangan tetapi juga harus ada perpanjangan telinga. Artinya kita mau mendengar. Perpanjangan hati artinya kita mau merasakan, berempati apa yang orang lain rasakan. Kalau itu sudah kita miliki, maka akan sangat mudah kita berkolaborasi dengan siapapun, bekerja sama dengan siapapun, bersinergi dengan siapapun. Dan kalau kita sudah mampu bekerja sama, menjadi teman, kemana-mana kita akan nyaman. Ya, tidak akan ada beban-beban pikiran kita. Nah, 3 jurus yang sangat aneh inilah apabila 3-tiganya kita jalankan, kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Saya ulang, yang pertama, jangan ada kata ini milik saya, ini punya saya, karena semua kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan ada berpikir menang dan kalah. Gue menang, lo kalah. Yang ada, gue menang, lo menang. Kita sama-sama menjadi pemenang. Yang ketiga, jangan ada kata-kata persaingan, kompetitor. Kalau semua dalam kebaikan nggak apa-apa, tapi dalam arti jatuh menjatuhkan, na'udzubillah gitu ya. Yang ada adalah kolaborasi, sinergi, kerjasama, gotong royong. Nah, apabila ketiga-tiganya ini kita miliki, insya Allah kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Selamat mencoba, semoga Anda juga turut bersama-sama kami berupaya menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.